Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Perkenalkan, saya Musar Waworneng Tangkidi dengan NIM L131232236 dari kelompok 9 akan membagikan hasil dari identifikasi kami di RTH Petobo. Yang pertama itu latar belakang. Lingkungan hidup adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling memengaruhi hutan. Sebagai sumber daya alam, penting sangat rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia, seperti deforestasi, pembukaan lahan, dan kebakaran. Kerusakan tersebut berdampak pada penurunan kualitas lahan, pencemaran air, dan polusi udara. Kajian kualitas lahan air dan udara di lapangan Doyata Petobo. Yang kedua yaitu tujuan. Pengamatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai indeks kualitas lahan air dan udara di lapangan Doyata Petobo, serta memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengolahan lingkungan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu kualitas lahan. Kualitas lahan di taman merupakan gambaran kondisi dan kemampuan tanah dalam mendukung pertumbuhan vegetasi, fungsi ekosistem, serta aktivitas rekreasi dan konservasi. Lahan yang baik di taman biasanya memiliki tekstur tanah seimbang seperti lempung yang mampu menahan air sekaligus menyediakan udara yang cukup bagi akar tanaman. Struktur tanah yang gembur dan berongga juga sangat penting karena memudahkan akar untuk tumbuh serta memungkinkan infiltrasi air yang baik, kedalaman tanah yang memadai, dan sistem drainase yang lancar akan mencegah terjadinya genangan air yang dapat merusak tanaman dan mengganggu estetika taman. Yang keempat, kualitas air. Taman yang tidak dikelola dengan baik berpotensi mencemari sumber air tanah di lingkungan sekitar. Indikator umum yang digunakan untuk mengukur kualitas air antara lain adalah pH, BOD, COD, dan kandungan logam berat. Hasil studi di beberapa perguruan tinggi menunjukkan bahwa nilai BOD dan COD dari limbah kantin dan toilet sering kali melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini menandakan perlunya sistem pengolahan air limbah yang lebih baik dan terintegrasi. Yang kelima, kualitas udara. Gas polutan seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon dapat menyebabkan kerusakan jaringan daun, munculnya bercak kuning dan kecoklatan, serta menghambat proses fotosintesis partikulat, menutupi permukaan daun sehingga cahaya matahari sulit masuk, mengganggu pertukaran gas, dan kualitas udara yang buruk menurunkan keberadaan serangga penyerbuk, burung, dan fauna taman lainnya. Karena habitat menjadi tidak optimal, aktivitas mikroorganisme tanah yang membantu dekomposisi dan daur ulang nutrisi dapat terganggu oleh polusi udara. Yang berikut profil wilayah. Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. RTH di Petobo meski dirasakan penting menghadapi tantangan dalam hal keamanan, kebersihan, dan estetika untuk meningkatkan relevansinya dan kenyamanan penggunaan, perlu intervensi seperti perbaikan penerangan, perawatan berkala, serta revitalisasi ruang terbuka tersebut. Yang berikut kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran dari hasil identifikasi kami, pengamatan di lapangan Doyata Petobo menunjukkan bahwa kualitas lahan air dan udara sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan pengolahannya. Keberadaan area hijau, vegetasi, dan pengelolaan air yang baik menjadi faktor pendukung utama, namun pengolahan limbah yang belum optimal masih menjadi hambatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Diperlukan peningkatan pengolahan limbah padat dan cair untuk mencegah pencemaran. Pemantauan secara berkala terhadap kualitas lahan air dan udara perlu dilakukan agar tetap akurat. Selain itu, penambahan vegetasi serta menjaga kebersihan lingkungan akan mendukung pelestarian dan berkelanjutan ruang terbuka di wilayah tersebut. Sekian dari hasil pengamatan kami di RTH Petobo. Lebih dan kurangnya, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan shalom.